wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumatul Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah, karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masih melanjutkan apa yang beliau sampaikan, utamanya ilmu dan orang yang berilmu, di bait ke-14. Karena terakhir kita sampai ke bait 13. Kata beliau rahimahullah di bait ke-14, walaisa gibtatun illa fitnataini humal sanu fil mali au fil ilmi wal hikami. Ini keutamaan ilmu. Tidak ada gibtoh. Gibtoh ini jenis hasad. Tapi hasad yang terpuji. Karena hasad itu ada dua. Ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji disebut dengan gibtoh dalam bahasa Arab. Kemudian hasad yang tercela itulah yang disebut dengan hasad ketika dimutlakkan. Tinggal sekarang kita perlu memahami kapan hasad itu terpuji dan kapan hasad itu tercela. Hasad akan tercela kalau kita tidak menyukai nikmat itu ada pada teman kita atau orang lain, dan kita ingin nikmat itu hilang darinya. Ini hasad tercela. Karena membenci nikmat Allah yang diberikan kepada yang lain. Bahkan ini zalim terhadap yang diberikan itu karena dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini disebut hasad yang tercela. Adapun hasad yang terpuji yang disebut dengan kata gibtoh, itu dia ingin mendapatkan nikmat seperti temannya itu, tapi tidak menginginkan untuk hilangnya. Dia melihat temannya hafal Quran, dia ingin penghafal Quran, tapi tidak ingin bahwa hilang hafalan dari temannya. Iya. Dia lihat temannya punya mobil misalnya. Dia mengharapkan, menginginkan seperti itu. Tapi tidak menginginkan mobil itu hilang dari temannya itu. Demikian seterusnya. Ini hasad yang terpuji disebut dengan gibtoh. Tapi dalam hadis disebut dua-duanya hasad. Dua-duanya disebut hasad. Nah, di sini keutamaan ilmu beliau katakan, laisa gibtatun illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara. Artinya hasad itu haram, tidak boleh. Tapi karena utamanya dua ini, boleh hasad. Tidak tercela. Apa itu? Kata beliau, huma, keduanya adalah yang boleh kita hasad padanya. Al-ihsanu fil mal. Orang yang selalu berbuat baik dengan hartanya. Iya. Dia tahu di mana dia ambil dan dia tahu di mana dia keluarkan. Dia ambil dari yang baik
halal dan dia keluarkan kepada yang baik. Hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita hasad dan ingin sepertinya. Hadis tentang potongan ini kita sebutkan untuk pendukung saja, tambahan pembahasan. Karena pembahasan yang kita inginkan adalah yang selanjutnya. Itu apa yang terjadi di tengah para sahabat. Dan para sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sesuatu. Mereka adalah orang yang paling semangat untuk menjalankannya. Ada anjuran bersedekah, mereka sedekah. Di antaranya. Sehingga orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Haditsnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Mereka katakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang memiliki harta telah mendahului kami dengan banyak pahala. Itu dengan infak dan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sesuatu yang bisa menyaingi itu. Orang-orang kaya. Di sini Nabi langsung mengajarkan yang lain. Padahal mereka cemburu ini. Ini kan mereka hasad juga namanya. Tapi hasad yang terpuji tadi. Mereka ingin juga seperti itu. Karena mereka cemburu terhadap orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Sampai mereka mengeluhkan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepadanya sesuatu yang bisa mereka lakukan walaupun tidak bisa bersedekah. Nabi mengajarkan kepadanya kalian bertasbih, bertahmid, itu tasbih subhanallah. Bertahmid kalian mengucapkan alhamdulillah. Dan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali di setiap penghujung sholat 5 waktu. Mereka juga lakukan. Mereka lakukan itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Tapi itu didengar juga oleh orang kaya. Dari kalangan sahabat. Akhirnya orang kaya juga lakukan. Karena mereka orang yang paling semangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka tahu. Kembali lagi mereka adukan kepada Rasulullah SAW. Teman-teman kami yang kaya telah mendengar apa yang diajarkan kepada kami. Dan mereka melakukannya. Kata Nabi SAW kepadanya, "Dzalika fadlullah yu'tihi mayasya." Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang teman kita dapat. Karena semuanya telah ditulis rezekinya sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita hanya bisa mengharap seperti itu kalau kita diberi alhamdulillah. Kalau tidak, dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Titik poin kita, Nabi SAW tidak menyalahkan mereka dalam hal itu. Karena dalam masalah akhirat, kita harus lihat ke atas, tidak boleh lihat ke bawah. Beda kalau masalah dunia, kita disuruh lihat ke bawah. Tidak boleh lihat ke atas. Masalah dunia, tapi akhirat kita harus melihat ke atas. Melihat yang lebih supaya kita semangat. Karena kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegera kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian. Disuruh bersegera. Disuruh berlomba-lomba. Juga Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Iya, segera melakukan amalan sebelum datangnya ujian. Kalau kita sehat, lakukan amalan. Jangan tunggu sakit. Kita kuat,
Lakukan amalan, jangan tunggu badan kita sudah lemah. Kalau kita lagi kaya, jangan tunggu miskin. Lakukan amalan itu. Kalau kita di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kita di waktu sore, jangan tunggu malam. Kita di bulan ini, jangan tunggu bulan depan. Tahun ini, jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu tahun depan. Kita harus berlomba-lomba. Ini potongan pertama dan ini bukan menjadi poin kita. Poin kita yang kedua, aufil ilmi wal hikami. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Satu pada orang yang diberikan harta dan dia berbuat baik dengan hartanya. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu dan hikmah. Kemudian dia beramal dan mengajarkan ilmu itu. Boleh kita hasad terhadapnya. Dalam artian menginginkan seperti yang diberikan olehnya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dia pernah berdoa dan menginginkan ingin seperti Ad-Dahabi. Dan belum lebih dari itu setelahnya. Boleh, tak ada masalah. Iya, yang salah adalah kalau kita menginginkan nikmat ilmu itu hilang dari teman kita. Kita lihat teman kita hafal 30 juz, semoga hilang lalu hafalannya kalau orang Makassar bilang. Itu namanya hasad yang tercela. Tapi kalau kita menginginkan seperti apa yang dia dapatkan, itu terpuji. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad. Jadi Nabi bilang hasad. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Artinya dua ini dibolehkan. Dibolehkan. Rajulun atahu Allahu malan. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta. Kemudian dia pakai harta itu habiskan di dalam yang hak. Di dalam yang hak. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kepada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, dia menghukumi dengannya. Ada orang bertanya kepadanya sesuatu, dia kasih tahu jawabannya sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan dia hukumi dalam dirinya dengan ilmu yang dia dapatkan. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia pikirkan dulu, ini apakah berdasarkan yang saya tahu, boleh atau tidak? Iya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Karena zakatnya ilmu itu kita amalkan dan kita ajarkan orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, nadrallahu mru'an sami'a minna hadithan wa'aha kami sami'a faballagoha. Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, dia hafal dan dia sampaikan. Dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Sebagaimana dia dengar. Karena Nabi bilang, rubba hamilu fikhin laisa bifaqih. Kadang ada orang membawa ilmu, hadis, tapi dia tidak fakih. Bisa saja dia tidak mampu mengamalkannya. Tapi ketika dia sampaikan kepada orang, orang itu akan amalkan. Sehingga pahalanya sama. Dia dapatkan. Tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Ini golongan yang boleh hasad. Ini menunjukkan utamanya ilmu. Dari sisi mana? Hasad tercela. Tidak boleh orang hasad. Dikecualikan ilmu. Ini menunjukkan dia punya kedudukan khusus. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ini
bait yang ke-14. Di 15 kata beliau, wa min sifati ulil imani nahmatuhum fil ilmi hatta liqa agbit bidin nahami. Termasuk sifat orang yang beriman, kita mengetahui bersama orang beriman itu adalah orang yang utama. Karena hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kata beliau di antara sifat orang yang beriman, nahmatuhum fil ilmi hatta liqa. Semangatnya mereka dalam belajar ilmu itu sampai mereka berjumpa dengan Allah. Agbit bidin naham. Hasadlah, cemburulah terhadap orang yang memiliki semangat seperti ini. Dia sudah tua, beruban, masih belajar. Sudah tidak bisa lagi punggungnya lurus, tapi masih datang belajar. Dia sudah ikhwah kibar. Iya, di atas pembagian sebagian ikhwah. Ada ikhwah kibar, ikhwah ya, ikhwah tidak kibar. Kata beliau di antara ciri orang beriman itu semangat dalam ilmu sampai meninggal. Sampai meninggal. Itu ciri orang beriman. Ini tentunya beliau sebutkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, At-Tabrani, dan yang lainnya dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala an, dengan sanad dibicarakan karena ada rawi yang bernama Laits Ibn Abi Sulaim, dia rawi yang dhaif, hanya saja dia punya pendukung yang sangat banyak. Dia memang rawi yang dhaif tapi banyak sanad periwayatannya sehingga naik ke derajat hasan li ghairihi. Hasan karena ada pendukungnya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, manhuman la yashba'an. Ada dua kerakusan yang tidak akan pernah seorang kenyang darinya. Yaitu selama dia masih hidup, maka kerakusan ini tidak akan pernah hilang. Dua perkara. Kata Nabi, talibu ilmin wa talibu dunya. Kerakusan terhadap mencari ilmu dan kerakusan terhadap mencari dunia. Antum lihat orang sudah mau meninggal itu dia selalu bilang mali, hartaku, hartaku. Masih begitu. Tidak akan berhenti sampai dikubur. Itu orang mencari dunia. Demikian pula orang yang mencari ilmu. Itu tidak akan pernah habis semangatnya dalam menuntut ilmu. Disebutkan ucapan terkenal dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Al-Imam Ibn Muflih rahimahullahu taala. Imam Ahmad rahimahullah beliau dilihat di akhir hayatnya. Kita tahu Imam Ahmad, Masya Allah. Termasuk ulama fikih sekaligus hadits. Cukup yang membuktikan itu dia pula punya karangan hadits musnad. Disebut dengan musnad Imam Ahmad. Beliau di akhir-akhir hayatnya tetap bersama kertas dan pulpen. Ditanya kepada beliau, ila mata tatlubul ilma? Sampai kapan kamu belajar? Sampai kapan kamu mencari ilmu? Sampai kapan kamu selalu berada di sampingmu, di tanganmu, kertas dan pulpen? Kata beliau, minal mahbaroh ilal makbaroh. Dari ayunan sampai ke kuburan.
Itu semangat belajar namanya. Iya. Dari kecil sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Dan ini dipraktekkan oleh salaf. Ini kisah dari Imam Ahmad. Kisah dari Imam Ahmad. Bagaimana semangatnya para salaf dulu. Orang-orang yang telah mendahului kita. Kita bisa sedikit melihat misalnya kisahnya ada di sini saya nukil cari dan pernah dapatkan. Ada kisah dari Al-Imam Az-Zuhri, imam hadits di masanya. Bahkan imam al-a'immah di masanya. Imam para imam, ulamanya dari para ulama di masanya. Iya. Dia sebutkan kisahnya bersama gurunya. Kisah ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah rahimahullah. Az-Zuhri ini beliau berkata, "Qadamtu Ubaidallah ibn Abdullah ibn Utbah," gurunya. Saya melayani, jadi bahkan bukan sebagai murid dia bilang. Saya melayani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah hatta an kana khadimuhu la yakhruj fayaqul man bil bab fatakulul jariyah gulamukal al-uaimish, disebut seperti itu. Fatadunnu anni gulamah wa in kuntu la aqdimu hatta la astaki lahu wudu'ah. Dia melayani ini gurunya. Ini karena kesungguh-sungguhannya dalam belajar. Semangatnya dalam belajar. Bukan hanya di majelis. Sampai katanya pernah pelayannya keluar. Pelayannya keluar. Dan ini guru beliau ini Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bertanya kepada pelayannya itu, siapa di pintu? Budaknya itu bilang, pelayannya bilang, budakmu juga. Kenapa sampai dibilang seperti itu? Karena kata Al-Imam Az-Zuhri, saya melayani guruku itu sampai saya juga biasa menuangkan air wudhunya. Jadi murid dikira pelayan oleh pelayannya juga. Karena dia melayani gurunya di setiap keadaan. Maka kita tidak heran dia jadi imam di dalam periwayatan hadits. Bahkan dia menjadi salah seorang jadi murid terpercaya dari gurunya ini. Semangatnya sampai seperti itu. Bukan hanya datang ke majelisnya, tapi dalam kehidupannya juga sehari-hari. Dia mau lihat apa yang dibilang dan dilakukan oleh guru. Ada yang lebih lagi. Kisah mungkin ini tidak terjadi dua kali. Apalagi di masa kita ini. Kisah dari seorang yang bernama Al-A'mash. Disebutkan bersama muridnya. Itu Al-A'mash. Beliau buta. Muridnya banyak. Dan dia punya kebiasaan muridnya tidak boleh duduk di samping.
harus di depannya. Tidak boleh samping, kiri, kanan. Kalau ada yang duduk, dia tidak mau sampaikan hadith. Bahkan kalau pas ada yang duduk, beliau akan putus penyampaian hadithnya. Penyampaian hadithnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kisahnya kejadian seperti biasa. Al-Amash tidak pernah membiarkan seorang pun duduk di sampingnya. Tapi ada seorang muridnya berat sekali untuk mendengarkannya kalau dari jauh. Dia mau dekat dengan gurunya. Semangatnya terhadap ilmu. Semangatnya terhadap ilmu. Kita pahami dulu kan tidak ada pengeras suara. Bahkan dulu para ulama hadits kalau banyak muridnya, ribuan yang hadir, itu pakai penyambung. Ada yang menyambung ke belakang. Pakai suara juga. Ini murid, dia mau sekali langsung mendengar dekat. Dia duduk di sampingnya Al-A'mash. Ya dia kira Al-A'mash tidak akan tahu kan, tidak lihat. Tidak lihat. Al-A'mash merasakan bahwa ada orang di samping. Akhirnya dia ya tenahkom, dia mengeluarkan ludahnya, tapi ludah yang itu yang kental, bukan yang ludah biasa. Nahkoma disebut ludah yang tinggal di dalam tenggorokan. Iya. Dia ludah ke arah situ. Itu muridnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Diludahi, tidak gerak. Dia tidak mau Al-A'mash putuskan hadisnya. Al-A'mash tahu. Tapi muridnya ini, karena kapan dia bergerak, dia berpindah, Al-A'mash langsung putus. Tidak jadi sampaikan. Dia tidak bergerak, duduk, rela kena ludahnya. Ini bukan ludah biasa. Bukan. Itulah salah. Itulah mereka. Semangatnya terhadap ilmu. Kita sekarang lantai Masya Allah keramik bersih dipel setiap hari. Tapi masih malas. Mereka dulu duduk di tanah. Kotor pakaiannya. Semangatnya terhadap ilmu. Untuk terakhir ada lagi kisah yang sangat, ya, Masya Allah. Bisa dikatakan ini pelajaran besar bagi kita. Bagi orang-orang yang kadang susah dalam belajar. Apakah susah dari harta, atau susah waktu, atau susah untuk mendatangi majelis ilmu. Ada kisah yang disebut juga di dalam kitab Tarikh Baghdad. Kisah dari seorang yang bernama Abdurrahman ibn Yusuf ibn Kirash. Dia ceritakan tentang dirinya. Dia katakan, syaribtu bauli fi hadha sya'ni ya'ni al-hadid khams marrat. Saya pernah minum kencingku 5 kali karena belajar. Dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya minuman, tidak punya makanan. Dia hanya bisa minum kencingnya saja. Karena susahnya dalam belajar. Tapi semua itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Itu ciri orang beriman. Tentunya belum minum karena darurat. Karena kalau tidak minum akan mati. Akan mati. Ini namanya semangat. Kita sekarang alhamdulillah belum ada di antara kita yang minum kencing sendiri. Iya. Bahkan kita datang pengajian disiapkan air minum, bahkan ada juga nasinya. Bahkan ada pengajian saya dengar disiapkan beras kalau keluar kasih. Subhanallah. Tapi masih banyak orang tidak taklim. Kenapa? Kurang semangat. Karena syaitan dia tidak mampu mengajak kita untuk menyembah patung.
Sekarang dia berusaha bagaimana orang tidak belajar. Karena kalau bodoh gampang ditipu. Gampang diajak ke hal-hal yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini semangat mereka. Inilah ciri orang-orang yang beriman. Makanya kata beliau, "Aqbib bidinham." Cemburulah terhadap orang yang punya semangat seperti itu. Iya. Semangat yang luar biasa. Yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu itu luas. Sangat luas. Dan setiap ada orang yang punya ilmu, pasti ada yang lebih lagi. Lebih berilmu darinya. Dan kadang juga pernah kita dengar, tapi ternyata yang kita dengar tidak benar. Kita dengar lagi berikutnya, baru kita pahami dengan benar. Baru kita pahami dengan benar. Ini ilmu. Ini adalah ilmu. Nabi Musa saja alaihissalatu wassalam disebutkan kisahnya dalam surat Toha, dan pula dalam surat yang lain, ada juga di surat Al-Kahfi. Kita selalu baca. Nabi Musa adalah kalimur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Keutamaannya. Tapi dia pergi melakukan rihlah, belajar kepada seorang yang bernama Al-Qadir, yang diperselisihkan dia nabi atau orang soleh. Dia nabi atau orang soleh. Ini nabi. Kalau dibilang senior, siapa yang paling senior daripada Nabi Musa? Iya kan? Tidak ada. Beliau adalah salah satu dari dua nabi langsung Allah berbicara langsung kepadanya. Satunya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu beliau belajar dengan orang yang lebih di bawahnya. Yang masih diperselisihkan beliau adalah nabi atau orang soleh. Iya, itulah semangat ilmu namanya. Semangat mau belajar. Tidak memandang ini yang mengajar. Temanku dulu itu. Sama aja dulu jual baju. Tidak begitu orang. Ya fadlullah. Dulu itu sama-sama jual baju. Sekarang kita masih jual baju. Dia sudah mengajarkan ilmu. Ya sama aja dulu di sentral. Saya pernah dengar orang bilang begitu. Oh itu sama aja dulu penjual di sentral. Itu syaitan. Iya. Kita harus semangat terus belajar. Mau sama mantan penjual baju atau bukan. Tidak boleh kita tutup pintu semangat terhadap ilmu. Karena itu ciri orang beriman. Itu ciri orang beriman. Mereka semangat untuk belajar. Mereka semangat untuk belajar. Kemudian di bait ke-16 kata beliau, al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udnun wa a'raba anhu natikun bifami. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling tinggi dan yang paling indah yang pernah didengar oleh telinga. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling tinggi dan paling indah yang pernah didengar oleh telinga kita. Ketahuilah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita dengar. Banyak kita dengar. Ketahuilah yang paling indah yang kita dengar dalam kehidupan ini adalah ketika kita mendengarkan ilmu. Kita tidak dituntut belajar dalam sehari penuh. Tidak. Iya. Kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita butuh juga makan, minum, butuh. Tapi ketahuilah, dari semua yang kita usahakan yang paling indah adalah belajar. Mendengarkan ilmu. Itu yang paling indahnya. Wa a'raba anhu natikun bifami. Dan beliau katakan,
dan dia adalah yang paling mulianya, paling tingginya yang diucapkan oleh mulut. Ketika seorang kan dalam dunia ini kita dituntut menjadi dua. Baru kita selamat dari laknat dunia. Karena Nabi SAW katakan, ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unatun, wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat yang di dalamnya. Yang dikecualikan adalah illa alim au muta'allim. Kecuali orang yang belajar, yang mengajar atau belajar. Kecuali orang yang mengajar atau belajar. Ya tidak semua orang bisa mengajar. Kalau tidak bisa, jadilah pelajar. Dan kita tinggal di rumah seperti mobil rusak. Iya. Tidak ada gunanya. Harus kita masuk di situ. Kalau kita tidak mau masuk dalam laknat. Dalam laknat. Kalau kita tidak jadi yang pertama, mendengarkan dengan telinga, maka jadilah orang yang mengucapkannya, yang mengajarkannya. Ini dua golongan. Ini dua golongan. Keutamaan belajar dan mengajar tentunya sangat banyak hadisnya. Sangat banyak sekali. Iya. Misal kita ambil contoh. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sudah menjadi orang yang terbaik. Ketika menjadi pengajar, dia mengucapkan hal yang baik. Ketika menjadi pelajar, dia mendengarkan hal yang baik. Dia menjadi orang yang terbaik. Ini kata Nabi SAW contohnya. Tambah lagi dalam hadits yang lain. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Kita semua sering mendengarkannya. Iya. Nabi SAW katakan, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Dia menjadi orang yang terbaik karena menjadi penghuni surga. Siapa menempuh sebuah perjalanan yang dia tempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Jalan ke surga. Semua kita mau masuk surga. Tidak ada satupun di antara kita ini yang mau masuk neraka. Pasti mau surga. Jalannya adalah datang belajar. Datang belajar. Iya. Gunakan umur yang Allah kasih untuk belajar. Itu kita akan menjadi orang terbaik. Telinga kita menjadi telinga terbaik kalau kita pendengar. Kalau kita pengajar, maka ucapan kita adalah ucapan yang terbaik, ucapan yang paling tinggi. Maka yang beliau katakan di bait ke-17. Kita akan ambil sampai ke-18 saja di pertemuan kita ini. Di bait ke-17. Kata beliau, al-ilmu ghayatuhul quswa wa rutbatuhul ulya fas'au ilaihi ya ulil himam. Ilmu itu adalah tujuan kita tertinggi. Iya. Ilmu itu kedudukannya adalah kedudukannya tinggi. Kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ilmu yang kita punya. Fas'au ilaihi, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkannya. Ya ulil himami, wahai orang-orang yang memiliki semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tidak disebutkan berapa derajatnya, tergantung ilmu. Makin banyak ilmu kita, makin tinggi kedudukan. Makin tinggi kedudukan.
Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sama orang yang beriman yang tidak punya ilmu dengan orang yang beriman yang punya ilmu. Tidak sama. Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada umat, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Allah tidak jawab. Kita sendiri yang pikirkan. Allah katakan sebagai penutup ayat, "Innama yatadakkaru ulul albab." Yang bisa mengetahui jawabannya orang yang punya hati. Orang yang masih hidup hatinya. Masih hidup hatinya. Yang bisa menjawabnya. Pertanyaan ini. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tidak sama. Tidak sama. Beda kedudukannya. Beda derajatnya. Iya, beda derajat. Kata beliau di bait ke-18. Al-ilmu asrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Masya Allah. Ini kita jadikan sebagai penutup. Ilmu itu adalah asrafu matlub. Itu adalah sesuatu yang paling mulia yang kita tuntut dalam kehidupan dunia ini. Banyak keinginan kita. Masing-masing orang beda keinginannya. Masing-masing orang. Yang belum menikah ingin menikah. Yang sudah menikah mau tambah. Betul enggak? Iya. Walaupun kadang tidak bisa dia keluarkan karena takut sama perwira tinggi di rumah. Iya. Kadang begitu. Semua orang punya keinginan. Yang punya harta mau lagi lebih banyak. Kan begitu. Ketahuilah, keinginan yang paling utama adalah keinginan terhadap ilmu. Wa talibuhu lillahi, orang yang mencarinya karena Allah. Karena belajar itu kan ibadah. Bahkan kata Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah tidak pernah diibadahi seperti orang belajar. Seperti orang belajar. Utama sekali. Orang yang belajar lillah karena Allah. Dia belajar memang karena Allah. Ingin mengangkat kebodohannya. Dan kebodohan orang-orang nanti di sekitarnya. Kata beliau, akramu man yamshi ala qadam. Dia adalah orang yang paling mulia yang berjalan di atas muka bumi ini. Kita sudah isyaratkan tadi. Orang yang berjalan dari rumah ke masjid. Dia penduduk surga. Dimudahkan ke surga. Belum lagi di hadits-hadits yang lain. Dinaungi oleh malaikat. Diliputi oleh rahmat Allah. Iya. Disebut di langit. Itu orang paling mulia. Belum lagi disebutkan juga dalam hadits yang lain, hadits Abu Darda, dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Sampai ikan yang di lautan memintakan ampun untuknya. Ini keutamaan. Orang yang paling utama yang berjalan di atas muka bumi. Ini yang perlu kita sadari supaya kita semangat untuk belajar, semangat terus untuk belajar. Karena dengan belajar inilah kita akan menjadi orang yang mulia. Ada hadits yang diisyaratkan dari Nabi SAW, tapi nanti kita sampaikan di bait syair yang akan datang. Beliau akan singgung nanti. Ya, bahwa di zaman Umar ibn Khattab ada seorang budak, mantan budak dari mantan budak penduduk Madinah. Dia jadi wali, jadi wakil penguasa di penduduk Mekah. Itu disebutkan karena dia punya ilmu tentang faraid dan hafal Quran. Padahal mantan budak. Mantan budak. Nanti ada hadits
yang akan kita sebutkan insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang. Kisah dari Umar ibn Khattab ketika berkumpul dengan para gubernurnya di masa belum menjadi khalifah kaum muslimin. Ini yang kita bisa ambil alhamdulillah di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang di bait-bait berikutnya. Masih tentang keutamaan ilmu insyaallah. Kita cukupkan alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.